Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadia Rasida. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang anti perundungan. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru yang telah mempersilahkan saya untuk berdiri dan berbicara di depan. Tak lupa juga kepada teman-teman. Teman-teman, apakah kalian tahu perundungan atau yang sering kita sebut sebagai bullying itu nyata adanya? Perundungan atau bullying itu merupakan tindakan yang tidak menyenangkan, baik itu secara fisik, verbal, nyata maupun dunia maya. Banyak sekali bentuk perundungan. Ada bentuk secara verbal yang sering sekali terjadi tanpa kita sadari, mencemooh, mengejek apa yang menjadi kekurangan dan keterbatasan bagi setiap orang. Yang kedua, adanya bullying terhadap fisik seseorang, baik itu memalak. Apa yang kalian pikirkan? Terlebih kepada pelaku-pelaku bullying, kalian tidak mengerti bagaimana situasi dan kondisi mental orang yang menjadi korban perundungan. Bagaimana status sosialnya? Apalagi jika orang tersebut memiliki keterbatasan sosial, kalian melakukan pemalakan terhadap orang itu. Sungguh sadis bagi orang-orang yang melakukan pembulian. Yang ketiga, adanya perundungan sosial. Orang yang menjadi pelaku bullying akan seenaknya merendahkan reputasi orang dan mementingkan reputasi dirinya sendiri. Mereka akan sengaja merendahkan apa yang menjadi harga diri seseorang dan mementingkan bagaimana harga diri sendiri. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk disebut sebagai jagoan, untuk mendapat julukan kalau aku nih yang paling kuat di sini. Dia lemah. Yang keempat, yang paling sering terjadi adalah cyberbullying. Terjadi di media sosial, menghujat, melakukan aksi teror. Untuk apa kalian melakukan hal tersebut? Meneror orang yang tidak bersalah, yang mempunyai kekurangan, baik itu kekurangan dari segi fisik, segi pikiran, segi prestasi, komunikasi, gender maupun status sosial. Teman-teman, aksi bullying ini merupakan salah satu tindakan yang akan merendahkan harga diri seseorang, merusak mental, psikis, merusak emosi seseorang, dan hal tersebut akan cenderung membuat korban akan mengisolasi diri, tidak akan dia untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Coba kita bayangkan, Indonesia menduduki peringkat kelima setelah Maroko dengan data siswa yang mengalami korban bullying sebesar 41,1%. Data yang sangat besar. Harusnya Indonesia menduduki peringkat yang sangat tinggi dalam negara yang berprestasi, yang menghasilkan siswa-siswa yang memiliki bakat. Coba bayangkan saja, korban bullying sebanyak 25% menurut data statisi itu ditimbulkan oleh anak-anak milenial, anak-anak yang akan menjadi penerus generasi bangsa kita. Apa yang akan terjadi pada bangsa kita jika perundungan semakin sini semakin banyak? Bagaimana pada generasi-generasi? Akankah mereka mendapatkan keadilan sebagaimana yang terdapat pada sila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tidak. Untuk apa para pelaku bullying melakukan hal tersebut? Hal tersebut kita bisa anggap sebagai simbiosis parasitisme, menguntungkan sebelah pihak dan sebelah pihak lagi dirugikan. Hal tersebut sering terjadi karena hanya ingin mendapatkan nama belaka, mendapat julukan jagoan. Untuk apa? Jika sekiranya hal yang kalian lakukan merugikan, membuat mental seseorang terkikis, hal tersebut tidak pantas untuk kalian lakukan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi seseorang yang mendapatkan aksi perundungan. Saya sebut sebagai 5D. Yang pertama, ditegur. Untuk apa ditegur? Ketika saat aksi perundungan itu terjadi, sebaiknya kita menegur. Tapi kita juga jangan sampai lupa
Kita melihat posisi diri kita, apakah diri kita aman saat kita menegur orang tersebut? Apakah posisi korban ketika kita menegur, mengintervensi apa yang menjadi pelaku tersebut? Apakah korban akan semakin rentan posisinya? Yang kedua adalah dilaporkan. Kalian yang menjadi korban bully jangan pernah takut untuk berspeak up. Kalian punya harga diri. Kalian harus mengutarakan apa yang menjadi keadilan diri kalian. Ada di sini guru BK, ada guru. Kalian jangan pernah takut. Untuk teman-teman, jika ada temannya yang mengalami aksi perundungan, kalian bela. Jangan sampai kalian semakin merundungi, membuli teman-teman yang mempunyai keterbatasan dan ketergantungan. Yang ketiga, kalian harus menenangkan. Saat aksi bullying itu terjadi, kalian bukannya malah menanya, kamu tadi diapain? Kenapa aja? No, jangan. Kalian menenangkan. Ajak dia bicara. Ajak dia untuk bergembira, untuk dia melupakan hal tersebut. Jika kalian menanyakan hal tersebut dalam waktu tersebut, itu akan semakin membuat mental seseorang itu menurun. Meskipun dia berbicara tadi aku tuh kayak gini, tetapi dalam hati kecilnya kalian tahu nggak sih? Sebenarnya dia tuh berbicara tetapi hati kecilnya tuh kayak sakit banget buat bercerita apa yang terjadi sama diri dia. Yang keempat, kita harus mengalihkan apabila hal tersebut terjadi. Kita misalnya nih, kita nggak tahu orang itu siapa. Di situ sedang terjadi aksi perundungan. Kita sebaiknya mengalihkan pembicaraan kepada si pelaku agar tidak ada celah pelaku untuk lebih mendalami aksi pembulian tersebut. Dan yang kelima adalah direkam. Kenapa harus direkam? Kan itu privasi, harga diri pelaku. Terus emang si korban gak punya harga diri yang udah diinjek-injek begitu aja sama you.